Setelah kehilangan seluruh keluarganya, seorang pemuda hanya ingin menjalani hidup normal sebagai pelajar biasa. Namun nasib membawanya ke sekolah militer, tempat ia dijadikan kelinci percobaan hingga berubah menjadi makhluk seperti iblis. Di sana ia menemukan fakta mengejutkan. Dia ternyata tidak bisa mati. Di dunia ini, kekuatan seseorang ditentukan oleh angka di tubuh mereka. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat mereka. Jika angkanya turun ke 0, mereka akan mati. Tokoh utama kita, Leeks, adalah sosok yang aneh, jorok, dan sering bertingkah nyeleneh. Suatu hari ia ketahuan mengintip celana dalam seorang siswi. Tentu saja ia dihajar habis-habisan hingga masa depannya sebagai lelaki tamat. Kini Leeks dan siswa lainnya mengikuti acara pembukaan sekolah militer khusus. Seorang kapten menegaskan pentingnya mematuhi perintah. Letnan Vira, seorang instruktur wanita, menjelaskan bahwa dunia mereka kini dikendalikan oleh sosok misterius bernama All-Thing, entitas digital maha kuat yang muncul di tengah krisis global. All-Thing mampu memaksa semua orang mengikuti keputusan mayoritas dan dunia pun menyerahkan kendalinya pada sistem tersebut. Awalnya dianggap sebagai keajaiban, sistem ini justru membawa kehancuran. Perang sebelumnya telah menghancurkan kota, membuat lingkungan rusak parah, dan menyebabkan kelangkaan pangan. Melihat suasana mulai mencekam, sang kapten mencoba menenangkan siswa dengan janji hadiah seperti makanan dan uang. Lalu mereka diperkenalkan pada kepala sekolah, Mayor Schurman, yang penampilannya tidak seperti namanya. Namun alih-alih pidato serius, ia malah membacakan dongeng membuat beberapa siswa tertawa. Kapten yang murka langsung menembak kepala salah satu siswi yang tertawa dan mengancam dua siswa lainnya. Mereka pun dibunuh secara brutal. Sontak suasana jadi kacau, para siswa mencoba melarikan diri, namun pintu aula terkunci. Kapten menembakkan senjata ke udara dan mengancam akan memperlakukan siapapun yang kabur seperti tentara Rusia tahun 1942. Leeks entah kenapa maju dan menodongkan ranting ke leher Schurman. Meski hanya sebuah ranting, ia terlihat serius, namun Schurman malah santai dan mengajari Leeks cara mematahkan leher seseorang dengan benar. Ia bahkan meminta Leeks membunuhnya untuk menyelamatkan semua orang. Setelah ragu sejenak, Leeks memilih mundur dan menolak membunuh. Sebaliknya, ia menawarkan dirinya untuk dibunuh demi menyelamatkan yang lain. Schurman setuju dan mengeluarkan aura menyeramkan, tapi Leeks tetap tenang dan tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Vira pun menengahi dan menyatakan acara pembukaan selesai. Ternyata siswa yang ditembak tadi masih hidup. Mereka hanya ditembak peluru cat. Kapten memperkenalkan diri sebagai Kapten Allen dan menjelaskan bahwa semua ini adalah ujian kepatuhan dan kesiapan mental. Setelah itu, Schurman dan Allen berdiskusi. Schurman tertarik pada Leeks karena reaksinya cepat, sedangkan Allen lebih tertarik pada Takakazu, siswa lain yang baru bertindak setelah tembakan dilepaskan. Schurman ingin menguji sejauh mana Leeks bisa berkembang. Hari pertama pelajaran dimulai. Schurman menjelaskan sistem bintang sekolah mirip sistem Stella dari Spy X Family. Setiap siswa diberi 2 bintang. Jika mereka bisa mengumpulkan 10, mereka resmi masuk militer dan keluarga mereka mendapat hadiah besar. Tapi jika bintangnya habis, mereka langsung dikeluarkan dan dikirim ke kamp kerja paksa. Cara tercepat mendapatkan bintang adalah dengan merebut dari siswa lain lewat duel yang disepakati, disebut Star Stack. Pemenang hanya mendapat jumlah bintang yang dipertaruhkan. Saat giliran Leeks, Schurman menyatakan bahwa ia tidak mendapat bintang sama sekali. Ternyata Leeks masuk dalam kelas khusus dan harus merebut bintang dari siswa lain dalam waktu 3 hari jika ingin tetap tinggal. Teman-teman Leeks khawatir, tapi Leeks tenang saja. Ia mengaku hanya mengikuti sekolah ini demi membawa Takakazu keluar
karena diminta oleh nenek Takakazu yang telah merawatnya. Namun Takakazu menolak karena ia tidak mau menjadi pembunuh seperti Licht. Sementara itu, Alan bertanya pada Schurman kenapa Licht diperlakukan berbeda. Schurman menjawab bahwa ini adalah ujian karakter. Pada hari ketiga, Licht masih belum mendapatkan bintang. Tiba-tiba salah satu siswa melaporkan bahwa seluruh loker mereka dibobol dan bintang-bintang mereka dicuri. Konos langsung menuduh Licht, tapi sebagian siswa membelanya. Saat mereka kebingungan, terdengar teriakan dari luar. Takakazu melihat Sonohara diseret rambutnya oleh siswa bernama Don. Saat semua berkumpul, mereka melihat Don memegang 10 bintang. Takakazu menuduhnya mencuri bintang Sonohara secara paksa, dan Don akhirnya melepaskan rambut gadis itu. Dengan gaya konyol ala Shaft Monogatari, Don bertanya pada Sonohara apakah dia benar-benar memberikan bintang-bintangnya secara sukarela. Karena takut, Sonohara pun mengaku iya. Siswa lain mulai menuduh Don bisa membobol loker dan mencuri bintang, tapi Don menantang mereka balik. Apakah mereka punya bukti? Apakah mereka menulis nama mereka di bintangnya? Semua terdiam karena ya, dia punya poin meski tampilannya kayak penjahat kelas 3. Takakazu mencoba menghentikannya dan mengatakan Don sudah cukup, tapi Don malah menuntut bintang Takakazu juga. Seorang gadis menuduh Don serakah dan Takakazu bertanya kenapa ia harus menyerah. Don dengan tampang seperti karakter gagal dari Bethesda menjelaskan bahwa ini semua demi keselamatan neneknya. Karena takut neneknya diusir dari dojo milik keluarga Don, Takakazu pun menyerahkan bintangnya. Teman-temannya bertanya kenapa ia menyerah begitu saja, dan Takakazu menjelaskan bahwa neneknya menyewa dojo dari orang tua Don. Kalau diusir, mereka tak punya tempat tinggal. Setelah itu, seluruh kelas sepakat untuk membantu Sonohara dengan berbagi bintang seolah-olah dia pengemis. Seorang gadis menawarkan 1 bintang ke Licht, tapi ia menolak dan menyarankan agar diberikan ke yang lebih membutuhkan. Ia juga tak mengerti kenapa semua orang begitu bernafsu menjadi tentara. Takakazu juga menolak dan bertekad mendapatkan bintang dengan caranya sendiri. Namun sampai hari kelima, dia belum mendapat satupun, membuatnya frustrasi. Licht mencoba menenangkannya, mengatakan ia tak pernah ingin Takakazu menjadi tentara. Tapi Takakazu membalas bahwa neneknya sudah menahan lapar demi mereka. Meski ia mencoba membujuk, neneknya tetap memilih mengorbankan jatah makannya. Kini Takakazu ingin menjadi tentara agar bisa menghidupi mereka. Kalau perlu, katanya sambil bercanda pahit, dia akan arahkan Glock 19 ke neneknya biar mau makan. 6 siswa yang sudah mengumpulkan 10 bintang dipanggil untuk berkumpul di gerbang utama. Don merasa dialah satu-satunya yang berhasil. Namun Licht menghadangnya dan meminta agar Don mengembalikan bintang Takakazu. Don marah menghantam Licht hingga terbanting ke tembok, lalu melanjutkan langkah ke gerbang. Sesampainya di gerbang, Schurman memintanya menunjukkan bintangnya. Don dengan bangga mengatakan ia punya 12, tapi saat diperiksa bintang-bintangnya hancur dan berubah jadi katak, membuatnya bengong. Ternyata Licht muncul kembali memegang bintang-bintang asli di mulutnya. Ia menukar bintang Don saat tak terlihat. Don murka, tapi teman-teman sekelas bersorak bahagia karena rencananya gagal. Schurman memerintahkan Don kembali ke kelas karena ia tak akan lulus. Semua mendapatkan kembali bintang mereka. Dan Licht ini punya 2, hasil trik redistribusi aset sederhana. Ia mengatakan pada Takakazu bahwa ia memutuskan tetap tinggal di sekolah. Namun ia tak ingin Takakazu sampai lulus. Takakazu bingung dan Licht menjelaskan bahwa selama mereka sekolah, keluarga mereka akan tetap menerima jatah makanan ekstra. Jadi mereka bisa tetap bertahan hidup sambil mempertimbangkan ulang soal jadi tentara. Beberapa hari kemudian, para siswa berkemah di hutan. Licht mengintip para gadis mandi, tapi justru terkejut karena para gadis mengizinkannya. Mereka bilang setelah jadi tentara, mereka tak akan punya kebebasan seperti ini lagi. Yonos, salah satu siswi,
mencoba pamer senapan laras gandanya pada Licht, tapi ia tidak melihat. Ia malah menutupi tubuh Yonos dengan jaketnya dan pergi, membuat semua bingung. Ia bertanya, apa mereka benar-benar ingin jadi tentara meski itu berarti harus membunuh? Yonos menjawab, kalau bisa memilih, ia tak mau membunuh, tapi mereka tak punya pilihan. Shurman datang dan berkata bahwa mereka bisa jadi tentara yang tidak membunuh di medan perang seperti pasukan medis atau pengintai. Licht bertanya apakah itu mungkin dan Shurman menjawab, bisa asal mereka lebih kuat dari musuh mereka. Ia berjanji akan membantu mereka mencapai itu. Yonos pun menangis dan teman-temannya merasa harapan mulai tumbuh. Malam harinya, Shurman pergi ke laboratorium rahasia di balik perpustakaan. Di sana, Fira menjelaskan bahwa mereka belum bisa meniru kemampuan voting dari Alting, tapi mereka menemukan kekuatan baru. Shurman bertanya soal perang. Ellen bilang perang tak terelakkan, semua negara sedang bersiap. David menyayangkan bahwa Alting hanya melarang nuklir, bukan perang itu sendiri. Shurman bertanya apakah David tahu siapa saja yang memahami cara kerja Alting. David bilang dia sudah menemukan semuanya dan bertanya apakah Shurman ingin dia menghabisi mereka saat waktunya tiba. Shurman mengangguk setuju. David mengingatkan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya dan Shurman harus menepati janjinya. Allen menjamin bahwa informasi genetik David aman dan mereka akan menghidupkannya kembali kalau teknologi cloning sudah siap. Shurman lalu bertanya pada Fira soal proyek Aches. Fira menjawab eksperimen tikus berhasil, tapi ada masalah. Tikus-tikus jadi sangat agresif, bahkan saling membunuh dengan gigi. Shurman bertanya kenapa dan Fira mengira mungkin otaknya terlalu kecil untuk menahan kekuatan itu. Ia mengusulkan untuk pindah ke subjek manusia, tapi Shurman melarang, terutama jangan sampai menggunakan anak-anak seperti dulu. Ia minta Fira membawa satu ballot alat pemungutan suara dan setelah menerimanya ia penasaran apa yang terjadi jika ballot itu diberikan ke tikus yang masman hidup. Meski Fira melarang, ia tetap melakukannya. Tikus itu menyentuh ballot, matanya menyala dan mulai mengeluarkan aura kekuatan seperti karakter Dragon Ball. Ia nyaris menyerang Shurman, tapi sang kepala sekolah membekukannya tepat waktu dan mengambil kembali balot itu. Shurman mengatakan pada Fira bahwa para siswa ingin menjadi pasukan yang tidak membunuh. Jadi dia harus menyelesaikan penelitiannya karena anak-anak akan membutuhkannya. Setelah menyelesaikan latihan pagi, seluruh kelas kelelahan total. Kapten Alan memarahi mereka karena terlalu cepat kehabisan tenaga, tapi Shurman membela mereka. Menurutnya ini bagus karena mereka berusaha keras untuk menjadi pasukan yang tidak membunuh. Shurman mulai melatih mereka secara langsung. Ia membagikan senjata yang sesuai untuk masing-masing, bukan senapan modern, melainkan senjata abad pertengahan seperti pedang dan kapak. Seorang gadis bertanya kenapa mereka tidak menggunakan senjata seperti AR-15. Shurman menjelaskan bahwa perang modern memang akan dimulai dengan senjata canggih, tapi cepat atau lambat akan berakhir dalam pertarungan jarak dekat. Kalau mereka unggul dalam pertarungan tangan kosong, mereka bisa menang. Setelah itu, Shurman kembali ke laboratorium dan mengatakan pada Fira bahwa ia berharap perang tidak perlu terjadi. Tidak seperti perang sebelumnya yang dipicu perebutan sumber daya, kali ini alasannya adalah pengendalian populasi, yang menurut Merman adalah cara untuk menyingkirkan manusia yang tidak berguna. Shurman bersikeras bahwa mereka harus melindungi anak-anak dari perang semacam ini. Fira menyebut kembali proyek ACE dan menyarankan agar uji coba manusia dimulai. Namun, Shurman membekukan seluruh ruangan sebagai peringatan bahwa ia tidak akan membiarkan anak-anaknya dijadikan kelinci percobaan. Fira setuju, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia mungkin punya niat lain yang tidak masalah karena, dia cantik. Lalu datang kabar buruk, David telah tewas. Shurman memberitahu Alan bahwa hal yang paling mengganggu adalah pesan terakhir David yang terdengar misterius. Saat pesan itu diputar, terdengar David berkata bahwa mereka semua telah dibohongi.
Kelompok mereka bingung, apa maksud David? Vira menduga mungkin ada kebocoran rencana dan menyarankan agar fokus dialihkan ke proyek S. Hal ini membuat Shurman marah. Ia menuduh Vira hanya ingin menggunakan anak-anak untuk eksperimen berbahaya. Ia kembali membekukan Vira, tapi Vira tetap tenang dan mengungkap bahwa gen Shurman adalah penyebab sifat kekerasan pada tikus percobaan. Shurman makin marah. Firanda bersikeras bahwa mereka harus lanjut ke uji coba manusia atau proyek harus dihentikan. Tes DNA menunjukkan satu kandidat dengan peluang keberhasilan tinggi dan kamu bisa menebak siapa dia. Di kantor Shurman, ia memeluk Licht dan menjelaskan situasinya. Licht menyetujui selama itu bisa menjamin keselamatan semua orang dan memungkinkan mereka menjadi pasukan yang tidak membunuh. Teman-teman sekelas Licht khawatir ia harus menjalani operasi sendirian. Mereka bertanya kenapa hanya dia yang mengambil risiko sebesar itu. Takakazu berkata pada Vira bahwa mereka muak hanya jadi karakter figuran dalam anime generik lainnya dengan protagonis cowok berambut hitam. Tapi Vira menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan demi perlindungan mereka semua, dan karena mereka belum jadi tentara profesional, mereka butuh seseorang dengan kemampuan khusus, dan Licht adalah kandidat yang tepat entah kenapa. Kelas merasa sedih, tapi Licht tersenyum dan bilang ia rela melakukannya untuk melindungi semua orang, meski dia adalah karakter paling menyebalkan sejagat. Di ruang operasi, Licht dan Shurman berbaring di ranjang. Darah Shurman ditransfusikan ke tubuh Licht dan operasi dimulai. Takakazu dan teman-temannya menunggu dengan cemas, berharap semuanya berjalan lancar. Sementara itu, para siswa bermain di luar ketika mereka melihat helikopter mendekat. Alan awalnya mengira itu adalah helikopter pasukan gabungan, tapi waktunya terlalu cepat untuk penyerangan. Ia lalu teringat kata-kata David soal pengkhianatan dan segera memeriksa helikopter tersebut. Setelah menyadari bahaya yang sebenarnya, Alan segera menyuruh semua orang mengungsi. Tapi belum sempat kabur, salah satu helikopter menembakkan rudal ke arah sekolah, menghancurkannya dan menewaskan beberapa siswa. Pasukan musuh masuk ke area sekolah mencari tubuh utama. Beberapa siswi selamat dari ledakan, tapi sang sersan musuh memerintahkan bawahannya untuk tidak menyisakan siapapun dan mereka melakukan manuver ala Bandara Makarov. Saat kekacauan berlangsung, operasi Licht tetap berjalan lancar. Alan bersiap melawan para tentara dengan senjatanya. Sonohara yang sedang memegang senjata hampir tertembak, tapi Don datang menyelamatkan dengan menjatuhkan tentara itu. Sonohara yang ketakutan memanggil nama Licht, berharap ia datang menolong. Melihat Sonohara membeku karena ketakutan, Don mengangkatnya dan mengambil senjatanya lalu menembaki para tentara. Saat para tentara hampir menghabisi Ionos dan para gadis lainnya, tiba-tiba kantong kapur dilempar menciptakan asap tebal. J dan Takakazu memanfaatkan momen ini untuk menyerang balik dan menyelamatkan para gadis. Para penyintas bersembunyi di dalam ruang kelas, bingung kenapa perang bisa dimulai lebih awal, padahal Alting mengumumkan perang tidak akan terjadi sampai bulan Maret. Alan tidak punya jawaban. Tiba-tiba ia menerima komunikasi dari Firanda yang mengabarkan bahwa telah terjadi pemungutan suara ulang. Ia menjelaskan bahwa ada 7 balet suara yang bisa digunakan di Alting. Sementara negara-negara lain di dunia memiliki 4 yang berarti mereka kalah suara. Dengan kata lain, seluruh dunia telah menipu mereka dan mengubah larangan perang dari Maret menjadi September tanpa memberitahu siapapun. Vira justru terlihat gembira dengan fakta ini. Ellen bertanya apakah Vira menikmatinya, tapi Vira membantah. Ia memberitahu mereka bahwa ada masalah, pasokan listrik terputus, dan jika tidak segera dipulihkan, Licht akan mati karena suntikan genetik tidak bisa dihentikan secara manual.
Dosis yang diterima Licht sudah melebihi batas dan tubuhnya sebentar lagi akan menolaknya, menyebabkan serangan jantung. Seseorang harus mengaktifkan kembali sumber daya cadangan sekolah untuk menyelamatkannya. Alan mendapat kabar bahwa sekolah sudah dikuasai oleh tentara, jadi mereka harus menghentikan para tentara sekaligus memulihkan listrik. Menyadari bahaya ini, Alan meminta sukarelawan, yang artinya mereka semua bisa saja mati. Meski begitu, seluruh kelas setuju untuk maju demi menyelamatkan Licht. Mereka menyerbu ke medan tempur dengan gagah berani, bukan dengan cara diam-diam ala Metal Gear Solid. Alan menembak mati seorang tentara, lalu Takakazu menyelesaikan satu lagi yang disebut Stormtrooper bodoh. Mereka bergerak keluar, tapi lebih banyak tentara mulai menembaki mereka seperti dalam Call of Fortnite. Alan menembak mereka dengan cepat dan berkata bahwa ia akan maju lebih dulu. Setibanya di tempat sumber daya, Alan melumpuhkan 2 tentara agar yang lain bisa maju. Namun seorang tentara dengan RPG menembakkan roket ke gedung, melukai Alan. Meski terluka, Alan tersenyum karena ia tak harus menyaksikan anak-anak mati. Sersan musuh menghadapi Hina dan Yonos mengancam akan menyakiti mereka jika mereka tidak memberitahu lokasi tubuh utama. Namun Hina tetap diam dan tegar saat sang Sersan hendak menembaknya, berharap Licht datang menyelamatkan mereka. Cahaya mulai muncul dari tanah sekolah. Sementara itu, Licht sudah berada di ambang kematian, monitor jantungnya menunjukkan 0. Tapi kemudian daya kembali pulih dan monitor berbunyi lagi. Licht terbangun, melihat rambutnya kini putih. Schurman bertanya bagaimana perasaannya. Licht meminta sebuah benda, tapi Vira menyuruhnya istirahat karena operasinya sangat berat. Schurman bersikeras ingin memberikan benda itu sendiri karena anak-anak sedang dalam bahaya. Vira menekan beberapa tombol dan menampilkan sebuah pedang. Schurman menjelaskan bahwa pedang itu berfungsi sebagai balot surat suara dan bisa memperkuat kekuatan Licht. Tapi pedang itu tidak akan bekerja sampai Licht mengukir penghitungan dan sumpahnya. Prosesnya sederhana. Licht harus memikirkan sumpahnya, mengucapkan authenticate count, lalu menentukan apa yang ingin dia hitung, misalnya seperti kill streak, dan pedang itu akan mengenalinya sebagai tuan. Di luar sekolah, tanah berguncang lalu hening. Tentara musuh kebingungan, sampai tiba-tiba kilatan merah melintas dan menabrak dinding. Itu Licht. Sersan memerintahkan tentaranya untuk menembak, tapi peluru mereka berhenti di udara. Licht teringat perkataan Schurman tentang kekuatan mutlak dan menyadari dirinya kini seperti gabungan Neo dan Silver Surfer. Segalanya membeku. Schurman sebelumnya menyarankan agar dia berjalan perlahan dulu sampai terbiasa. Licht menepis peluru dengan mudah, lalu melihat temannya terluka dan marah. Ia mulai menyerang helikopter musuh yang masih berputar entah kenapa. Tentara kehabisan peluru dan sang Sersan bertanya kenapa Licht tidak membunuh mereka. Sambil mengeluarkan belati, sang Sersan mendekat, tapi Licht menjawab bahwa mereka adalah pasukan tendang dan pukul. Ia mengalahkan Sersan dengan gagang pedangnya, mengamankan kemenangan. Licht bertekad menghapus perang dan pembunuhan. Ia tahu ini tidak mudah, tapi mereka akan menghadapi semuanya bersama. Yonos memimpin dan para gadis dan juga para cowok tiba-tiba jatuh cinta pada Matt Rhys Licht. Mereka tertawa bersama sampai sang Sersan dan pasukannya muncul kembali sambil tertawa sinis pada idealisme mereka. Mereka memperlihatkan tubuh mereka dibungkus bahan peledak. Sebelum sang Sersan menekan detonator, Licht melesat dan merebut alat itu, lalu menghancurkannya. Namun, Sersan memulai hitung mundur manual sambil menyatakan bahwa membunuh adalah satu-satunya cara melindungi keluarga. Licht memohon agar ia berhenti, tapi Sersan menganggap ini kematian yang terhormat dan berguna bagi keluarganya.
Saat hitung mundur mencapai 5, Lik teringat janji mereka untuk tidak membunuh. Tapi ketika hampir mencapai 1, Takakazu berteriak agar Lik minggir dan menyerbu Sersan. Lik malah menepis pedangnya dan memenggal Sersan serta seluruh pasukannya dengan satu ayunan, membuat teman-temannya syok karena kekuatan barunya. Sebelum mati, Sersan mengaku bahwa ia memanipulasi Liket karena bom itu sebenarnya bohong. Tapi ia memuji keberanian Like dan menyuruhnya bertahan hidup. Teman-temannya khawatir, tapi Liket kembali ke sifat konyolnya, mengeluh karena tubuhnya penuh darah dan pergi untuk mencuci. Namun setelah itu ia muntah, tak percaya bahwa ia telah membunuh. Ia menyadari benar, perang tidak akan berakhir kecuali mereka membunuh. Ia tahu ia melanggar janji mereka, tapi ia memutuskan bahwa asal hanya dirinya yang membunuh, itu tidak apa-apa. Ia mengaktifkan count-nya dan bersumpah akan menjadi satu-satunya yang membunuh demi melindungi semuanya.